Jangan lupa difoto dulu aja deh, difoto dulu yang sudah masuk on time ini. Tolong difotokan dulu ya. Nah, kamu fotonya sampai ada tulisan yang sampai yang paling bawah tuh yang ada jam berapanya itu. Ya Bu, siap. Ini 19.19 saya capture. Oke, buka dulu tuh wajah-wajah yang penuh duka itu. Ya, ayo. Nah, teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam. Wih, Ivanda, masih Ivanda rek. Ganteng. Ayo ndang wis lelah hayati nih. Mak kesel ya kan. Loh, ono anak kembar rek. Satu device dua anak ini oh boy. Ayo Om cepetan. Ya, sudah siap. Saya kunci. Hmm. Plastik ter. Oke. Yang belum pakai Mohon kerudung, izin. kerudungan sih. Yang belum gaya katok pakai sarung. Ya, sudah. Iya Bu, Saya siap. capture Bu. Nah, Saya Ivan, capture, kemarin kamu teman-teman. gak masuk loh ya. Ya Bu, maaf Bu. Tiada maaf bagimu. Maaf ayo. Oke. Langsung saya mulai ya Bu, presentasinya Bu. Ya, silakan. Siap. Oke. Sudah nampakkah? Sudah. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Dewi, mohon izin teman-teman. Malam hari ini disingkat saja kami akan mempresentasikan hasil analisis penerapan ataupun dokumen sistem manajemen K3 di PT Asuka Engineering Indonesia. Nah, untuk kelompoknya sendiri ada saya, Maulana Hanif Azhar dari kelas 6C dan juga Munif Bintang Putra dari kelas 6B. Kemudian untuk sekilas perusahaan, profil perusahaan di mana PT Asuka Engineering Indonesia adalah sebuah perusahaan kontraktor nasional yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan pemeliharaan industri. Cakupannya ataupun PT Asuka sendiri juga melayani berbagai proyek, banyak di sektor mekanikal, elektrikal, sipil, dan operasi pemeliharaan. Dan juga didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman. PT Asuka sendiri terus berinovasi untuk menghasilkan karya-karya terbaik karena mengingat PT Asuka merupakan perusahaan jasa konstruksi, jadi banyak sekali kegiatannya dan juga cakupannya banyak, juga ada gudang ataupun fabrikasi untuk mendukung dari konstruksi tadi. Nah, untuk produk layanannya ada mechanical dan piping, yang nomor 2 electrical dan instrumentasi, sipil dan arsitektur, operation dan maintenance service. Kemudian untuk dasar kita kembali ke sistem manajemen K3. Dasar hukum sistem manajemen K3 yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kita juga menggunakan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3, PP Nomor 5 Tahun 1996 tentang SMK 3, UU Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan untuk analisis yang kita terapkan yaitu kita menggunakan PP Nomor 50 Tahun 2012 yaitu sebanyak 166 klausul. Kemudian untuk sistem manajemen K3 di PT Asuka sendiri merupakan bagian integral dan juga bertujuan mengendalikan risiko terkait dengan aktivitas kerja. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, juga kemudian ada mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Kemudian juga yang terakhir mewujudkan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien guna mendukung peningkatan produktivitas. Nah, untuk menginjak kebijakan K3 di PT Asuka sendiri, yang pertama ada mewujudkan kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan di seluruh lingkup kegiatan PT Asuka Engineering Indonesia, menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, mematuhi peraturan perundang-perundangan yang berlaku terkait K3 lingkungan, ya serta regulasi lainnya yang relevan. Nomor 4, meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang sinergis antar komponen tenaga kerja dalam hal K3L, serta mendorong perbaikan berkelanjutan, yaitu Kaizen, ataupun yang dari Jepang. Terus yang kelima,
meningkatkan kesadaran lingkungan di seluruh area kerja. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Monggo Mas Munif. Setelah itu program kerja K3 di PT Asuka Engineering Indonesia untuk mendukung penerapan SMK 3 di perusahaan. PT Asuka memiliki program kerja di antara lain Asuka Care Tools Safety atau temuan bahaya, setelah itu audit internal SMK 3, setelah itu safety patrol dan 5R, setelah itu penerapan Ginba atau hukuman di tempat, setelah itu refreshment training K3, 6 fit to work dan permit to work, setelah itu terakhir pengecekan dan jalan. Dan berikut merupakan hasil analisis SMK 3 di PT Asuka Engineering Indonesia. Seperti yang bisa dilihat, yaitu di klausul 1.4.7 tentang susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan pada tenaga kerja. Setelah itu klausul 6.7.1 tentang keadaan darurat yang potensial di dalam dan atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja. Temuan memenuhi. Berikut hasil analisis SMK 3. Sebentar, yang kelas B Munif ya? Ya, Bu. Cuma berdua aja? Nggih, Bu. Ya, Bu. Oh, ya, oke. Ya, lanjut Mas. Baik, Bu. Saya lanjut. Temuan tidak memenuhi yaitu berikut 5 temuan yang tidak memenuhi kriteria dari PP nomor 50 tahun 2012, yaitu klausul 1.4.6. P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko. Evaluasinya yaitu kegiatan P2K3 di PT Asuka Engineering Indonesia belum fokus pada pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko, melainkan masih bersifat administratif. Setelah itu klausul 1.4.11 susunan kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja. Evaluasinya Sorry nih, lanjut. Baik, lanjut ke ini Mas ini. Maaf. Klausul 1.4.11 evaluasinya yaitu belum tersedia dokumen resmi mengenai susunan kelompok kerja serta tidak ada bukti bahwa informasi ini telah disampaikan kepada seluruh tenaga kerja. Nah, itu klausul 3.2.3 kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan. Evaluasinya tidak ada proses atau bukti peninjauan ulang kontrak yang memastikan pemasok memenuhi persyaratan K3 sehingga berisiko terhadap kepatuhan keselamatan kerja dari pihak ketiga. Klausul 9.3.5 penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Evaluasinya penanganan bahan dan peralatan berbahaya dilakukan tanpa bukti kompetensi atau otoritas petugas yang dapat menimbulkan risiko keselamatan kerja. Nah, itu klausul 10.1.3 terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan. Evaluasinya belum ada prosedur tertulis yang mengatur perlindungan dan kerahasiaan catatan K3 sehingga informasi penting berpotensi tidak terlindungi dengan baik. Dan hasil keseluruhan analisis K3 yang telah dilakukan yaitu belum adanya kegiatan yang menitikberatkan pada kegiatan pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko, belum adanya penyebarluasan susunan kelompok kerja yang telah terbentuk, belum adanya peninjauan ulang terhadap kontrak pemasok dalam memenuhi K3, belum adanya penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berwenang, belum adanya prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan. Kesimpulan dan rekomendasi, PT Asuka Engineering Indonesia telah menerapkan sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Kesimpulan umum, penerapan SMK 3 telah memenuhi 161 kriteria dari 166 kriteria audit SMK 3 dengan pencapaian nilai 97% sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 untuk tingkat lanjutan dengan tingkat penilaian penerapan memuaskan. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama ya. Di sana memang sudah melaksanakan SMK 3 kah? Sudah ada sertifikatnya? Oke Bu, mohon izin jawab. Untuk sertifikat SMK 3-nya sudah ada Bu, cuman ini lagi perpanjang Bu, proses perpanjang, jadi dokumennya itu diserahkan ke pihak Kemenaker Bu. Oke. Soalnya di sini kan kalian ada yang tidak memenuhi, ada yang memenuhi ya. Harusnya Iya, Bu. yang dibahas itu cukup sampai SMK 3 yang terakhir mereka raih, misalnya 122. Nah, sampai situ saja. Kalau kalian membahasnya sampai 166, padahal di sana belum melaksanakan, maka seperti yang 2 hari yang lalu ya Maulana. Jadi dijelaskan kelompok itu ya, kelompoknya yang 078, 081, 092 nih loh yang belum ada Iya, SMK iya. 3-nya. Jadi harus Iya. dijelaskan bahwa di sana pelaksanaannya baru sampai kriteria berapa gitu. Paham? Siap Bu, paham Bu. Ya, jadi di laporannya nanti laporannya tinggal Dibahaskan gitu, nggih. direvisi ya. Nggih, siap. Iya, di sana itu sudah melaksanakan berapa kriteria sehingga sekarang sedang mengajukan gitu ya, Berapa kriteria? sedang mengajukan dan ketika sedang mengajukan ini kalian assessment sebagai tanda kutip itu sebagai auditor SMK 3 internal, maka dapatnya sekian gitu loh. Jadi yang kurang itu apa aja itu yang ditekankan gitu ya. Oke. Oke. Berarti mohon izin tanya Bu, revisinya di bagian pembahasan kita aja Bu untuk penjelasannya. Bagian pembahasan aja. Jadi nanti bagian pembahasan direvisi, di-upload ulang, kemudian nanti yang di-print untuk di laporan besar ya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Hidupnya lampu ya. Ya, sama-sama. Langsung geser ke selanjutnya nggih. Iya. Oke. Langsung kelompok selanjutnya. Monggo. Silakan kalau yang lain mau bertanya, tapi kayaknya ditinggal makan, teman-teman. Ditinggal ngafe gitu ya. Enggak, ya sudah lanjut aja biar rendang selesai. Sebentar, untuk selanjutnya ini kelompoknya mau Zak. Oh, bukan, Kiki. Griselda sama Kiki, monggo. Oh ya, waktunya 15 menit. Loh, itu si Grand sekarang berkerudung. Memang sudah berkerudung, Bu. Oh, berkerudung dulu, ada yang nggak berkerudung itu siapa ya? Mbak Fitri, Bu. Oh, yes, I see. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk mempresentasikan dari hasil analisis SMK 3 di perusahaan kami. Oke, next. Oke, untuk anggota gue perusahaan tempat kami magang. Perusahaan tempat kami OJT. Jadi di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama dengan Giselda Kalisa dari NRP 71 dan juga Muhammad Rifina Farana dari NRP 86 dan saya sendiri Gran Widya dari NRP 70. Next. Selanjutnya untuk gambaran umum dari perusahaan tempat kami OJT ya ini bernama PT Pamitra Jaya Konstruksi, di mana PT Pamitra merupakan perusahaan di bidang EPCC, yakni menyediakan jasa engineering, kemudian pengadaan, konstruksi hingga commissioning.
yang mana PT Pamitra ini telah memiliki sertifikasi SMK 3, Sistem Manajemen Mutu, Manajemen Lingkungan, yang telah dilengkapi juga dengan OSAS dan juga CSMS. Next. Dan PT Pamitra Jaya Konstruksi sendiri telah berhasil memperoleh tingkat penilaian memuaskan dengan hasil pencapaian sebesar 90,98% untuk kategori tingkat transisi 122 kriteria. Next. Untuk selanjutnya yakni temuan SMK 3 pada Pamitra Jaya Konstruksi akan disampaikan oleh teman saya Griselda. Oke, baik, izin melanjutkan. Dari analisis yang telah kami lakukan dari penerapan SMK 3 di PT Pamitra Jaya Konstruksi ini telah ditemukan satu temuan mayor, yaitu pada klausul 5.4 pada kemampuan telusur produk. Pada PT Pamitra Jaya Konstruksi ini belum memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual. Next. Dan juga ditemukan satu temuan mayor, yaitu pada klausul 10.3.1, yaitu klausul terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan. Jadi di PT Pamitra Jaya Konstruksi ini belum memiliki prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan perusahaan, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Kiki. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan berdasarkan hasil penerapan SMK 3 di PT Pamitra Jaya Konstruksi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kendala atau hambatan yang dihadapi oleh PT Pamitra Jaya Konstruksi dalam mengimplementasikan SMK 3 di lingkungan kerja, khususnya pada proyek konstruksi yang sedang berjalan adalah dukungan dari beberapa departemen yang masih sulit dalam membantu mengimplementasikan SMK 3. Namun, dengan berbagai usaha dari Departemen HSE PT Pamitra Jaya Konstruksi telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan SMK 3 melalui penetapan kebijakan yang mencakup aspek mutu, keselamatan lingkungan, serta anti penyuapan. Komitmen ini tercermin dalam dokumen struktur organisasi dan kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya untuk kesimpulannya yang kedua yaitu memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan untuk meningkatkan penerapan SMK 3 pada PT Pamitra Jaya Konstruksi dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, mensosialisasikan dengan menyertakan studi kasus kecelakaan nyata serta dampaknya pada operasional untuk membangun sense of urgency. Yang kedua, integrasikan indikator K3 ke dalam KPI dalam semua departemen. Yang selanjutnya melibatkan seluruh departemen lain dalam tim K3. Selanjutnya mengkomunikasikan dengan top manajemen, lalu melibatkan departemen lain dalam melaksanakan audit internal dan juga inspeksi internal, dan yang terakhir melengkapi semua temuan untuk kesempurnaan penerapan SMK 3. Lalu untuk saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SMK 3 di masa yang mendatang, yaitu yang pertama, membuat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan sesuai klausul 10.1.3 dan juga membuat prosedur untuk menelusuri semua produk yang digunakan dalam proses produksi apabila terdapat potensi masalah K3 serta prosedur penelusuran produk yang telah terjual apabila terdapat potensi masalah K3 dalam penggunaannya sesuai klausul 5.4. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ibu Dewi ada tanggapan. Di sana sudah berapa kriteria pelaksanaannya? 122 kriteria Bu Dewi. 122. Oke, berarti kan dari 122 ke 166 itu kan ada 44 ya. Nah, harusnya yang dibahas lebih detail itu adalah pembahasan yang kurang masih. Itu. Paham? Tadi kan kalau yang kalian tampilkan itu adalah yang memang kondisi existing di sana, ya toh. Nah, sekarang kalau dari 122 menuju ke 166,
itu kalian bisa tampilkan yang sudah ada di sana itu yang mana, yang belum yang mana. Jadi penekanannya lebih ke sana saja. Dia kok menghilang ini. Berarti untuk lampiran-lampiran yang lainnya sudah ada itu dilampirkan juga gitu Kak Bu? Atau bagaimana? Iya, khususnya untuk yang klausul yang belum diaudit. Paham? Oh, Kan jadi kelas 122 itu misal di kriteria 1 itu kan ada satu klausul ya yang belum diaudit. Nah, kriteria yang belum itu sehingga bisa sampai ke 166 yang kalian cari datanya di sana sehingga sekalian itu membantu kalau misalnya nanti mereka mengajukan, oh ini toh data yang harus dilengkapi gitu maksudnya. Overall bagus sih sudah yang dipresentasikan, tetapi karena setiap yang presentasikan saya selalu bertanya ya sudah berapa kriteria sehingga untuk penjelasan di pembahasannya itu kalian menjelaskan kriteria yang belum ada tetapi kondisi existing itu sudah mumpuni gitu loh. baik Bu, jadi nanti ditambahkan kekurangannya itu ya sampai 166 itu. Iya, ditambahkan yang kurangnya aja untuk pembahasan. Baik Bu, nanti di revisi lagi. Berarti itu nanti revisinya ditambahkan di pembahasan saja ya Bu? Iya nak, ditambahkan di pembahasan saja. Kalian tambahkan khusus tabelnya ya. Yang tabel yang kalian kasih itu kan, sayang kamu di luar dong. Cium nih. Keluar sana lu. Ih, ya Allah hidup ternyata. Baiklah, anggap intermezzo ya. Oke, jadi aduh sampai lali aku gara-gara terdistorsi sama ngomong apa. Oh iya, tabelnya yang kalian kasih sekarang, yang kalian kumpulkan ini kan adalah yang kondisi existing 122 toh, Nak. Jadi silahkan tambahkan kekurangannya dari setiap klausul, kemudian cari data di lapangan itu sudah ada atau belum, sehingga sekalian kalian itu membantu epo-epoe jadi auditor internalnya, begitu. Paham ya? Ya, Paham, Bu Dewi. Oke. Lanjut. Oh, sama ini loh. Tadi di beberapa temuan ya, kalau kalian mendengarkan dari yang kemarin, di beberapa temuan kalian itu dijelaskan mitigasi yang dilakukan itu apa. Jadi Budi kasih contoh dulu waktu pas temuan di PPNS itu kita kekurangannya adalah sarana apa namanya pemberitahuan kejadian bencana gitu. Sehingga perbaikan yang kami langsung lakukan adalah memasang 5 sirine di berbagai tempat gitu. Jadi dari temuannya yang asesor itu kan ada tadi temuannya apa saja. Nah, dari temuannya itu langsung diperbaiki atau kondisi existing yang dilakukan sama si perusahaan itu apa? Iya, siapa ini? Ada yang raise hand. Kangen tak, Mas Ayu? Izin tanya Bu, ini kan kemarin kelompok saya itu belum sertifikat SMK 3. Berarti itu perlu dilampirkan mitigasinya atau enggak ya Bu? Kalau belum, di ini yang kelompokmu yang kelompok anu ini ya, yang 078081 ini toh? Iya Bu.
betul. Oh gitu. Nah, ini kan memang sudah saya tulis ya, belum ada SMK 3. Jadi di penjelasanmu itu dari tabel-tabel yang disampaikan kan itu seolah-olah sudah ada, padahal kan belum, ya kan? Kemudian kalian menghitung sendiri itu jumlahnya berapa, persentasenya berapa, gitu toh? Iya, Bu. Nah, itu tinggal kalian jelaskan aja di deskripsi, dijelaskan lebih rinci lagi, karena yang kalian tampilkan itu kan karena di sana belum ada SMK 3-nya, terlihat seolah-olah lengkap. Padahal dalam satu kriteria itu tidak segampang yang kalian bayangkan. Jadi ya, misalnya harus ada SOP-nya, dari ada SOP harus ada bukti sosialisasinya. Nah, itu kalian ceritakan saja bahwa eh, yang disampaikan adalah secara garis besar, sedangkan untuk yang rincinya itu belum ada data seperti itu. Jadi dijelaskan bahwa di sana itu memang belum ada gitu loh, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kak Isa ya? Oke, terima kasih. Bisa lanjut ke kelompok selanjutnya, Bu. Lanjut, tancap Oke. habis kalau bisa. Yap. Oh iya, satu lagi ya, Nak yo. Untuk nilai segera upload ya per kelompok ya, biar langsung bisa keluar. Siap. Mungkin lanjut presentasi ke kelompoknya Fatoni dan Mirza, monggo, waktu 15 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, sebelumnya terima kasih Nani Brambu Dewi. Izin saya dan Fatoni di sini menyampaikan analisis penerapan SMK 3 di perusahaan kita, magang di PT PLN Pusarlis UP2W6 Surabaya, unit pemasaran produksi dan workshop. Next. Oke, profil perusahaan. Jadi PT PLN Pusarlis UP2W6 ini salah satu unit penunjang dari PT PLN Persero yang berfokus pada pekerjaan repair, reverse engineering, dan manufaktur peralatan ketenaga listrikan dalam rangka mendukung kinerja PLN untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien. Next. Next. Tony. Kelihatan ya? Kelihatan, Mas? Kelihatan, Mir. Oke, lanjut. Selanjutnya terkait kebijakan SMP. Jadi yang pertama ada ISO 9001, manajemen mutu, kemudian ISO 14001, manajemen lingkungan, 45001 SMK 3, PP 5012, Perpol 7 2019 tentang SMP, dan ISO 37001 SMA. Next. Nah, ini program kerjanya di perusahaan PLN Pusarlis, mulai dari audit internal sampai ke edukasi pencegahan kecelakaan kepada masyarakat. Bisa dilihat. Oke, masuk langsung ke analisis SMK 3-nya. Di KT1 semuanya terpenuhi, bisa dilihat di layar. Dari klausul 1 sampai seterusnya. Kemudian di kereta kedua juga sudah terpenuhi, kecuali di klausul 2.2.2, yaitu terkait manual khusus. Nah, ini tidak ada di perusahaan PLN karena
dari wawancara yang kami tanyakan langsung ke orang HSE, memang tidak ada pekerjaan dari merekanya yang memerlukan manual khusus seperti itu. Dan di sana terpenuhi. Kemudian kriteria 3 juga sudah terpenuhi semuanya. Kriteria 4 juga sudah terpenuhi beserta buktinya. Kriteria 5 juga sudah terpenuhi beserta buktinya. Dan kriteria 6 mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Tony, sudah nyambung. Oke, terima kasih Mirza. Maaf sebelumnya tadi reaksinya putus. Jadi untuk kriteria 6 ini juga sudah terpenuhi dari kami. Next. Semua buktinya juga sudah terlampir. Terus Mir. 5, 66 sampai terus. Oke, sekitar 7 juga sudah dipenuhi. Masuk ke kriteria 8 terkait laporan bahaya juga telah dipenuhi. Di kriteria 9 juga sudah dipenuhi untuk bukti-buktinya juga sudah terlampir. Untuk kriteria 10 pun sama. Bisa sampai mengalir aja. Untuk kriteria 11 juga dan untuk kesimpulannya sendiri di sini di Perilaku Jurnalis Direct Mir. Oke. Jadi kesimpulannya sendiri untuk dari sini kan ada 66 klausul, di mana dalam klausul yang tidak memiliki pendukung, yaitu yang terkait dengan ketika menjadi vendor di klausul 22, karena di dari sendiri ini dia memberi kontrak sebagai kontrak, lalu untuk yang 6.6 itu, untuk yang 6.6 itu 1 itu yang terkait kontrak, dan 2022 terkait manual khusus tidak ada pekerjaan yang memerlukan material khusus. Next. Menurut caranya sendiri dalam dokumen ini dapat menyeluruh untuk agar hasil lebih maksimal juga, dan dokumen yang digunakan sebagai acuan bisa dikualifikasi untuk dokumen seperti itu. Mungkin sekian dari kami, dari Dewi ada tanggapan. Oke, pertama ini sudah ada SMK 3-nya? Sudah Bu, sudah ada sertifikatnya juga. Sudah Bu. Berapa? 166 Bu. Klausul. Ya. Sebentar, tak catat dulu. ...166 ya. Terus ini ya, saya cek beberapa kelompok itu tidak melampirkan bukti pengambilan data dari yang ditandatangani sama pembimbing lapangan ya. Silakan dilengkapi bagi yang belum melengkapi. Sama untuk kalian ini, sebentar Mas, jangan dipindah. Yang tadi kesimpulanmu tadi loh. Nah, ketika apa ini namanya, prosedur manual khususnya tidak ada, gitu. Iya Bu.
Manualnya Tidak ada cukup atau manual. tidak dikasih lihat? Enggak ada, manualnya manual SMT itu. Jadi satu semua di itu. Saya tahu. Manual khususnya tidak ada, tapi dia bisa meraih 166 kriteria. Serius kamu? Iya Bu, sebenarnya untuk persentasenya yang di yang di sertifikasinya itu tahun kemarin itu 88% Bu. Cuman itu sudah ada beberapa yang diperbaiki. Dan yang saya juga ikuti juga dari audit, saya kan dapat form auditnya dari kantor juga Bu. Saya cek di situ emang satunya juga tidak ada ini Bu. Dan saya juga bertanyakan emang tidak ada terkait manual khusus. Karena saya juga cek di dokumen punyanya kantor Bu seperti itu. Oke, ini apa namanya? Temuan-temuan yang temuan dari auditor eksternalnya maupun internalnya, silahkan kalian buatkan sama seperti yang kelompok kemarin-kemarin ya, buatkan kondisi existingnya itu mitigasi yang dilakukan sama HSE itu ngapain. Jadi misalnya tidak ada manual khusus gitu. Kalau tidak ada manual khusus, dengan statement karena tidak ada pekerjaan yang memerlukan manual khusus gitu kan. Padahal kalau misalnya di PLN ya, PLN itu dia ada gali menggali nggak sih? Ini Kan yang termasuk manufakturnya Lebih ke manufaktur produksi dia. oh gitu. Workshop, banyak workshop. Workshop-workshopnya ya. Jadi bukan kayak misalnya penggalian kabel PLN, pemasangan kabel yang untuk ketinggian Bukan, dan Bu. lain-lain gitu enggak ada ya. Iya, Oke. bukan. Kalau gitu ini aja, tinggal dijelaskan klausul-klausul yang memang merupakan temuan auditor eksternal, kemudian sebagai mitigasi yang dilakukan oleh HSE di sana itu melakukan apa. Itu aja yang diperkuat di pembahasan ya. Karena di pembahasan kalian tidak menjelaskan nilainya berapa, total nilainya berapa, temuannya apa. Ini saya klik, ini berlaku untuk semua kelompok ya. Jadi di pembahasan ya. Baik Bu, siap Bu. Nilai dari auditor dan itu ya, di chat itu silahkan dibaca. Oke, bisa lanjut ke kelompok selanjutnya. Oke, ini Mirza sama Pak Tony. Oke, makasih Bu. Kapan ini kalian selesai nih rata-rata di tempat OJT-nya? Juli ini Bu. Oke, Juli. Berarti usahakan untuk nilai akhir Juli kah? Insya Allah Tolong bisa. ya. Iya Bu, rata-rata tengah-tengah Bu, tanggal belasan Bu. Oke, bagi yang OJT-nya berakhir di akhir Juli, bisa minta tolong sama orang HSE di sana untuk memberikan nilai 1 minggu sebelum bulan Juli berakhir ya. Jadi kira-kira tanggal 25 ya, tanggal 25 minta tolong agar nilai OJT itu sudah keluar karena Agustus itu nilai harus masuk gitu ya. Nih Agustus itu ada validasi nilai soalnya dari kampus kan. Nah, jangan sampai nilai kalian tidak masuk. Kalau tidak masuk kan nanti bisa dikasih nilai yang terendah dari yang sudah maju kan, eman tuh tiba kamu dari
tempat UJT dikasih nilai 100. Itu ya. Oke, bisa lanjut. Terima kasih Bu Dewi, Marisa sama Tony. Untuk selanjutnya kelompoknya Ivanda dan Mas Fuad. 15 menit dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Hanif. Sebentar. Nah, baik, kelompok saya bersama Fuad Al-Wafa. Di sini kami magang di perusahaan PT Siniglas Indonesia di JP. Langsung saja. Gambaran umum tentang perusahaan Siniglas, yaitu perusahaan ini manufaktur kaca asal Hong Kong yang beroperasi di Indonesia melalui pabrik yang terletak di kawasan ekonomi khusus atau JP KEK di Gresik. Dan perusahaan ini masih tahap proyek sekaligus memproduksi kaca juga gitu. Lanjut saja langsung kebijakan. Saat ini di Siniglas belum memiliki dokumen kebijakan K3 secara resmi dan terdokumentasi sebagaimana di dalam SMK 3. Namun di sana itu memiliki komitmen yang kuat terhadap penerapan K3 di lingkungan kerjanya. Contohnya yaitu mengupayakan agar setiap prosedur dan tahapan kerja dijalankan sesuai aturan dan pedoman K3 yang sudah berlaku, terus menjalankan kebijakan prosedur dan standar keselamatan K3 di seluruh area kerja, lalu melibatkan seluruh entitas yang terlibat dalam operasional dan mata rantai perusahaan, mulai dari karyawan, manajemen hingga mitra kerja. Lalu ada menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan K3 secara efektif dengan penerapan sistem manajemen dan organisasi K3. Ini visi misi dari perusahaan PT Siniglas. Visinya yaitu menjadi produsen kaca terkemuka di dunia dengan inovasi berkelanjutan, kualitas unggul, dan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dan misinya yaitu memproduksi kaca berkualitas tinggi untuk berbagai industri termasuk otomotif, konstruksi, dan elektronik. Lalu yang kedua, berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dengan fokus pada hemat energi dan penggunaan teknologi bersih. Lalu yang ketiga, berinvestasi di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Lalu yang keempat, menjaga standar kualitas dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru di industri kaca. Lanjut program K3. Nah, di sini program K3-nya itu belum terdapat kegiatan, belum terdapat, namun terdapat kegiatan yang bertujuan untuk para pekerja tetap aman dalam bekerja itu. Ya, seperti pemenuhan APD untuk seluruh karyawan, pengawasan atau patroli, terus habis itu safety briefing rutin ke pekerja, terus habis itu pelatihan K3 bagi karyawan baru juga. Akan tetapi kegiatan tersebut masih belum mengacu berdasarkan SMK 3 dan perusahaan juga belum menerapkan audit internal K3 maupun dokumen lainnya IPPR ataupun yang lainnya yang seharusnya dibutuhkan dalam implementasi SMK 3. Nah, sistem manajemen K3 di sini belum diterapkan secara formal yang berdasarkan peraturan dan belum terdapat struktur organisasi K3 juga, belum ada rencana kerja dan indikator performa K3 yang diukur secara berkala. Lalu melaksanakan K3 tergantung dari inisiasi dari HSE manajernya sendiri dan HSE officernya sendiri gitu. Kegiatan ini biasanya di sana itu biasanya yang dilakukan yaitu sesi induction, safety briefing, dan safety weekly report. Jadi safety weekly report ini patroli untuk temuan mingguan gitu. Terkadang
juga mengurus lingkungan juga. Selain itu laporan kecelakaan kerja belum tersusun secara statistik dan sistematis sehingga menyulitkan untuk proses evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, ini kriteria SMK 3 PP 50 tahun 2013. Halo Mas Ivanda. Anu Mas, enggak presentasi Mas. Enggak kelihatan kami Mas. Oh iya. Oh iya sakitnya. Cik, maaf, benar-benar. Kita ngelihat rambut gondrongnya Ivan. Saya pikir memang sengaja biar Budi bisa melihat gitu rambut gondrongnya. Tiba ya. Enggak, Bu. Dari tadi emang enggak kelihatan berarti ini. Sekitar 2 menit Mas, 3 menitan lah. Lanjut Mas. Sebentar, maaf. Aduh. Sudahkah? Sudah ya? Berarti nyampe yang mana itu tadi? Ini kah? SMK 3? Sampai program tadi. Ini memang Gimana, Bu? Budi langsung ini ya. Saya sambil membaca laporan kalian, ini adalah laporan yang paling minimalis di antara kelompok yang lain. Terharu Iya, saya Bu. sampai saking minimalisnya sampai terhura-hura gitu kan. Sambil Mengalahi dari kelompok yang 068 080 ini ya. Nah, coba ya Mas ya. Di sana belum menjalankan gitu toh. Ya, Sudah apa belum? Belum sama. belum. Kalau belum sama sekali, paling tidak tetap men-screenshot apa yang sudah sebagian mereka lakukan di sana gitu. Terus data yang kalian sampaikan ini kan versi kalian ya. Nah, Mbok Yo minta tanda tangan, bukti tanda tangan itu loh. Kan kemarin saya bilang bahwa bukti untuk tanda tangan bahwa data yang diambil itu memang sudah dari perusahaan kan harus ditandatangani oleh HSE di sana toh. Ini rata-rata tidak mengumpulkan lah. Yang lebih parah ini punyamu karena punyamu itu di sana belum ada. Kemudian kalian men-state sendiri dari tiap tiap indikator gitu kan. Nah, tapi tiap indikator pun men-state-nya ini hanya seperti saran, bukan menunjukkan bahwa di sana itu sudah memiliki, misalnya di sana sudah memiliki SOP tentang pelatihan dan sosialisasi K3. Nah, itu baru benar. Tapi kalau penjelasanmu ini rata-rata memang kayak penjelasan biasa gitu loh, Mas. Ya, Bu. Bukan fakta existing ya. Yang dibutuhkan itu kan kalau SMK 3 ini dititipkan di perusahaan itu kan diharapkan dengan dulu kita sudah kuliah SMK 3, kalian itu sudah bisa menjadi auditor internal. Jadi bisa men-state ini loh kalau untuk kriteria 1 misalnya yang harus ditampilkan ini gitu. Jadi nanti tolong dilengkapi dengan bukti yang ada di sana ya Mas ya. Jadi kayak misalnya, sana sudah ada kebijakan, ya di screenshot lah. Seperti teman-temannya yang lainnya. Soalnya saya masih juga bingung juga sih Bu. Karena di sini nggak ada SMK 3, jadi isi laporannya itu gimana itu masih bingung Bu saya Bu. Ya, nanti saya
Berarti apa aja Paling tadi? tidak kayak kelompok yang tadi loh, kelompoknya siapa itu belum ada SMK 3 nih. Nah, Polda. kelompoknya si Maulana sama 0878 ini saya nggak nulis, tidak menulis nama soalnya. Nah, ini kan memang belum ada SMK 3-nya di sana, tapi mereka sudah eh, memfoto, men-screenshot beberapa hal yang bisa dikatakan sudah apa namanya Dilaksanakan. agak memenuhi gitu ya, atau sudah dilaksanakan gitu. Tinggal rata-rata mereka ini kan seolah-olah sudah ada. Nah, tinggal di penjelasan aja kalau di mereka ini untuk menjelaskan bahwa yang belum itu bagian yang apa, kondisi existing di sana itu sudah dilakukan apa, penjelasannya begitulah. Kalau kelompokmu ini kan yang kamu buat di laporannya cuma kayak saran untuk di tiap apa namanya ini di tiap pembahasan. Jadi kayak misalnya gini, dia ambil contoh ya, rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan. Di sana belum ada. Jadi kalian membuatnya, perusahaan harus membuat serta memasang rambu peringatan bahaya. Nah, ini kan memang cuma sekedar menjelaskan dari per kriteria. Buat apa? Yang penting itu kan adalah menceritakan kondisi existing di sana, gitu ya, Ivan sama siapa tadi? Fuad. Siap, Bu. Iya, Bu. Silakan Baik. direvisi. Kalau tidak, ya sudah, nilai seadanya. Oke, bisa lanjut ke yang lain, Maulana, monggo. Oke, terima kasih Bu Dewi. Oke, terima kasih Bu Dewi, Mas Fuad sama Mas Ivanda. Selanjutnya geser ke kelompoknya Marsha ya, bener ya? Monggo, Marsha, Revani, dan Mita. Oh ya, 15 menit ya. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar ya? Sudah Mbak. Aman Mbak, kelihatan semua Mbak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang melaksanakan OJT di PT Dokumen Lamongan akan memaparkan terkait hasil analisa terkait dengan penerapan SMK 3 di perusahaan kami yaitu PT Dokumen Lamongan. Untuk anggotanya sendiri ada saya, Marsha Nindya Jasmine, NRP 077, kemudian ada Miftahul Jannah 082, dan juga ada Revani Naswa, NRP 090. Berikut beberapa hal yang akan dibahas pada presentasi hari ini, yaitu terkait tinjauan pustaka, profil singkat perusahaan, penerapan SMK 3, hasil review SMK 3, pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu sekilas terkait SMK 3. SMK 3 menurut PP 50 tahun 2012 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kemudian untuk profil singkat dari perusahaan kami yaitu PT Pantai Lamongan adalah perusahaan galangan kapal dengan slipway konkrit terbesar di Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan layanan perbaikan, perawatan, dan pembangunan kapal dengan kapasitas kecil hingga menengah. Untuk visi dari perusahaan ini yaitu menjadi galangan kapal yang diperhitungkan dunia dengan biaya operasional yang efektif serta berfokus pada keselamatan kerja, kualitas, dan ketepatan waktu. Untuk misinya sendiri menjadi galangan kapal pilihan utama. Selanjutnya yaitu untuk penerapan SMK 3 di perusahaan kami, untuk PT Dokumen Lamongan telah memiliki sertifikasi ISO 45001 serta SMK 3 sesuai PP 50 tahun 2012 untuk 166 kriteria. Dan untuk hasil penilaian audit eksternalnya dari PT Dokumen Lamongan yaitu tercapai 96,39%. Untuk beberapa program kerja di PT Dokumen Lamongan terkait dengan K3 yaitu ada rapat P2 K3, inspeksi listrik, inspeksi APAR, patrol unsafe action, unsafe condition, HSE engagement, safety briefing, safety talk, safety accountability, kemudian ada safety induction, warning permit, monitoring lingkungan, medical check up, drill kebakaran, lomba-lomba K3 dilaksanakan ketika menjelang bulan K3, kemudian ada audit 5R dan juga ada audit internal. Beberapa kebijakan K3 di perusahaan ini
secara garis besar. Yang pertama yaitu menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang kedua, menanamkan kesadaran dalam menjaga lingkungan kawasan perusahaan. Yang ketiga, melaksanakan ketetapan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian penyediaan barang dan jasa sesuai dengan persyaratan dan harapan pelanggan. Kemudian menyediakan sumber daya manusia dan kepemimpinan yang berkualitas. Kemudian menetapkan dan mengukur sasaran sistem manajemen integrasi. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan transformasi digital untuk meningkatkan bisnis proses kerja. Berikut merupakan hasil review SMK 3. Yang pertama terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Berikut merupakan bukti pemenuhan dokumennya. Berikut masih terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Dan untuk kriteria pertama ini telah terpenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mita. Baik, izin melanjutkan. Untuk yang selanjutnya yaitu kriteria 2 terkait pembuatan dan pendokumentasian perencanaan K3. Untuk yang kriteria ketiga yaitu pengendalian dan perancangan kontrak. Berikut adalah dokumentasinya. Kriteria yang keempat yaitu pengendalian dokumen. Berikut adalah dokumentasinya. Untuk kriteria yang kelima yaitu pembelian dan pengendalian produk. Berikut dokumentasinya. Kriteria yang keenam yaitu keamanan kerja berdasarkan SMK 3. Berikut dokumentasinya. Masih kriteria 6. Untuk kriteria 7 yaitu standar dan pemantauan. Berikut dokumentasinya. Untuk kriteria 8 pelaporan dan perbaikan kekurangan. Berikut dokumentasinya. Kriteria 9 tentang pengelolaan material dan perpindahannya. Berikut dokumentasinya. Kriteria 10 pengumpulan dan penggunaan data. Berikut dokumentasinya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin masuk, izin melanjutkan. Berikut untuk pemeriksaan SMK 3 pada kriteria 11 dan dokumentasinya. Berikut kriteria 12 dengan pengembangan keterampilan dan kemampuan. Baik, untuk kelima yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil review yang telah dilakukan, diketahui bahwa dari total 166 kriteria yang menjadi acuan sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 telah terpenuhi seluruhnya. Namun, jika mengacu pada hasil audit eksternal sebesar 96,99%, 3,9%, hal tersebut mengindikasikan terdapat temuan. Namun informasi mengenai rincian tersebut dirahasiakan oleh perusahaan sehingga kami belum bisa untuk mengklasifikasikan temuan tersebut ke dalam kategori minor, mayor, fatality, dan sekaligus menerangkan terkait upaya mitigasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu dari sisi pelaksanaan, PT DPL menunjukkan komitmen nyata dalam memenuhi persyaratan SMK 3 baik dalam aspek teknis dilihat dari adanya dokumentasi bukti kegiatan pelatihan K3 kepada tenaga kerja, pelaksanaan inspeksi rutin, dan pencatatan kejadian kecelakaan atau temuan K3. Secara keseluruhan, hasil review ini memperlihatkan bahwa PT DPL telah menerapkan SMK 3 secara memadai sesuai PP nomor 50 tahun 2012. Meskipun demikian, tetap diperlukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan performa keselamatan dan kesehatan kerja agar lebih adaptif terhadap perubahan kondisi kerja dan potensi resiko baru yang mungkin muncul. Kesimpulan, 1. PT DPL telah memenuhi 166 kriteria SMK 3 sesuai PP nomor 50 tahun 2012. Yang kedua, PT DOK PT Lamongan menyusun dan menerapkan SOP peninjauan berkala SMK 3. Saran, berdasarkan evaluasi disarankan PT DOK Pantai Lamongan rutin meninjau dokumen SMK 3 untuk memastikan sistem tetap efektif dan adaptif terhadap perubahan serta resiko guna menjaga keberlanjutan dan budaya kerja yang aman.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Hanif. Ya. Iya, untuk kelompok ini sudah melaksanakan 166 ya Mbak ya? Iya, Bu Dewi. Oke, dari laporannya ini sudah dituliskan semua, hanya tolong ditambahkan 1-2 paragraf tentang kondisi existing yang dari hasil penilaian yang kurang, mereka melakukan apa gitu ya, karena di sini belum ada ya, cuma yang di halaman 89 ini, hal ini memberikan dasar bla 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 cuma gitu toh. Temuannya dijelaskan temuannya itu di indikator berapa, kemudian di apa namanya tuh diperbaiki dengan cara apa saat ini di sana. Cuma nambahkan itu aja. Jadi Yang lainnya overall kami bagus. Sudah. bertanya Bu, terkait dengan temuan ini dari kami tidak diizinkan untuk mengetahui Bu. Jadi kami tidak mengetahui temuannya apa dan apa tindakan yang telah dilakukan oleh PT DPL ini Bu Dewi. Untuk kalau seperti ini bagaimana Ibu solusinya? Nggak jelas kan. Mestinya kan ya yang namanya HSE itu justru temuannya itu apa, itu yang istilahnya tuh digali untuk perbaikan ke depannya apa. Masa nggak sama sekali tidak dikasih tahu temuannya itu di indikator berapa? Izin menjawab Bu Dewi, sudah Bu, kami sudah tanya beberapa kali, bahkan kami sekarang kan sudah pindah perusahaan. Nah, kami juga masih bertanya-tanya kepada tim HSE, namun katanya masih belum boleh untuk tahu gitu Bu. Ya sudah, kalau memang tidak boleh tahu ya. Dok Lamongan ini siapa sih? HSE-nya alumni PPNS bukan? Atau yang orang ITS itu? Gak ngerti deh, sopo. Ada Bu Dewi. Ada Bu Dewi. Ya sudah. Kalau situ ya udah mau diapain lagi kalau memang sana nggak boleh nanya, nggak boleh ini lah rempong sih. Apalagi kalian sudah pindah tempat ya. Ya sudah. Kalau gitu tidak apa-apa. Baik Bu Dewi, terima kasih atas sarannya. Sama-sama. Oke, bisa dilanjut nggih, Bu? Oke, monggo. Oke, ini tinggal yang sendiri semua, Bu, sekitar 4 atau 3. Monggo, Sam, lanjut. Cek, apa sudah terdengar Mas Hanif? Sudah jelas banget. Oke, saya mulai ya. Selamat malam Bu Dewi dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Mas, mohon maaf Nah, Mas, saya akan ini Mas, apa ke PPT Mas, Oh. jangan kemit. Kami lihat diri sendiri lah. Oh iya Mas, Iya. sebentar saya. Apa sudah Mas? Halo? Iya Mas, sudah Mas. Aman Mas. Baik. Lanjut. Oke, saya ulang. Selamat malam Bu Dewi dan teman-teman. Dan terima kasih atas kesempatannya. Saya Sensipre di Luta Barat ingin mempresentasikan analisis penerapan sistem manajemen K3 menurut PP nomor 50 tahun 2012 pada PT Bandar Abadi. Pada perusahaan saya, tempat magang menggunakan OSAS 18001 tahun 2007. Sebentar ya, Sam. Sam sendirian ya di sana? Betul, Bu. Oke, berarti tidak dengan kelas A atau kelas B atau kelas D sendiri? Iya, Bu. Benar, Bu. Oke, silakan lanjut. Baik, Bu. Baik, saya lanjut. Untuk profil perusahaan, PT Bandar Abadi Shipyard merupakan perusahaan galangan kapal yang bergerak di bidang pembuatan dan perbaikan kapal yang berlaku
beralamat di Pulau Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 2001 dan sejak didirikannya perusahaan ini bekerja secara berkesinambungan dalam meningkatkan kuantitas produksi. Perusahaan ini mengkhususkan operasinya dalam pembuatan dan perbaikan kapal tugboat, deck cargo barge, oil barge, accommodation work barge, tanker, cargo vessel, passenger ship, KRI, dan lain-lainnya. PT Bandar Abadi Shipyard memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, yakni kemampuan dalam manajemen waktu, perhitungan budget, dan pengawasan mutu sehingga dapat memberikan jasa pembuatan dan perbaikan kapal dengan mutu terbaik, tepat waktu, dengan harga yang kompetitif. Selanjutnya yaitu visi misi PT Bandar Abadi Shipyard. Untuk visinya tersendiri yaitu menjadi pemimpin dalam mendorong dan mentransformasikan industri masa depan yang berkelanjutan dan dinamis dengan menyediakan solusi inovatif dan ramah lingkungan kepada pelanggan serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Untuk misinya sendiri yaitu menciptakan posisi yang unik dan membedakan diri secara jelas dalam hal nilai dan kualitas, serta menjadi pemimpin di pasar perbaikan kapal, pembangunan, dan konversi kapal, untuk terus fokus pada biaya berkelanjutan dan kualitas sebagai kunci untuk memenuhi dan memenuhi kebutuhan serta persyaratan pelanggan dengan aman dan memuaskan. Baik, perusahaan saya menggunakan OSA 8001 tahun 2007. Penjelasan sedikit terkait peraturan yaitu merupakan standar internasional untuk sistem manajemen K3 dan kesehatan kerja. Standar ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi risiko K3 di tempat kerja. Tujuannya untuk meningkatkan keselamatan kerja, mengurangi potensi kecelakaan dan akibat kerja. Untuk pendekatannya tersendiri menggunakan pendekatan PDCA atau Plan Do Check Act. Penerapannya berlaku untuk semua jenis organisasi, besar atau kecil dari berbagai sektor industri. Baik, untuk selanjutnya yaitu kebijakan K3. Yang pertama, mematuhi semua peraturan K3 nasional dan menerapkan standar internasional terbaik untuk melindungi seluruh karyawan, pengunjung, subkontraktor, dan pihak terkait. Yang kedua, menetapkan target K3 sebagai tolak ukur dengan pemantauan berkelanjutan untuk mencatat peningkatan. Ketiga, mengidentifikasi bahaya dan risiko dari setiap kegiatan serta menerapkan pengendalian yang tepat. Hasilnya dikomunikasikan secara jelas melalui prosedur penilaian risiko dan izin kerja. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan K3 awal dan berkala bagi karyawan dan subkon, serta mendorong mereka menerapkan standar setara. Kelima, menegaskan tanggung jawab bersama seluruh karyawan dalam mematuhi kebijakan dan sistem manajemen K3. Dan yang terakhir, meninjau ulang sistem manajemen K3 secara berkala untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya. Untuk program K3 tersendiri terdapat safety talk, safety patrol, HSC, committee meeting, VSCC meeting, medical check-up, refreshment training, dan audit internal. Selanjutnya pembahasan terkait temuan SMK3 di PT Bandar Abadi Shipyard. Di sini saya mengambil dua lampiran. Pada lampiran satu yaitu pada klausul 149, P2 ketiga melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan pertemuan P2 ketiga 3 bulan sekali. Terus pada lampiran kedua yaitu klausul 671, keadaan darurat yang potensial di dalam atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur kerja keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja. Untuk lampiran itu sendiri bisa dilihat pada PPT saya. Baik, selanjutnya saya membahas terkait temuan tidak terpenuhi pada sistem manajemen K3 PT Bandar Abadi. Terdapat 7 temuan yang tidak memenuhi kriteria peraturan pemerintah nomor tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Pertama yaitu dari klausul 2.4 mengenai informasi K3. Pada perusahaan tidak memiliki prosedur khusus terkait informasi K3, namun perusahaan tetap melaksanakan penyuluhan kegiatan informasi K3 melalui TBT, General Meeting, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pada klausul 658 sistem penggunaan penguncian pengoperasian atau LOTO. Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan teknisi dan operator ditemukan bahwa lingkungan kerja PT Bandar Abadi Shipyard tidak menerapkan sistem penguncian pengoperasian atau lock-out take-out atau LOTO saat dilakukan kegiatan perawatan atau perbaikan mesin dan peralatan. Selanjutnya yaitu pada klausul 659, keselamatan saat pemeliharaan dan perbaikan.
Perusahaan tidak memiliki prosedur ataupun dokumen keselamatan yang mengatur kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan peralatan, sehingga potensi risiko bagi pekerja dan orang di sekitarnya tidak terkendali. Lalu selanjutnya yaitu pada klausul 691 pemulihan keadaan darurat, perusahaan PT Bandar Abadi Shipyard juga belum memenuhi prosedur pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi setelah terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Pada temuan selanjutnya pada klausul 7.3 peralatan inspeksi dan pengujian. Peralatan pada perusahaan Bandar Abadi tidak memiliki prosedur untuk peralatan inspeksi, pengukuran, dan pengujian, sehingga keakuratan hasil pengujian tidak dapat dipastikan dan belum sesuai dengan klausul 7.3. Selanjutnya yaitu pada klausul 8.4 penanganan masalah. Ditemukan bahwa perusahaan telah menyediakan formulir HOC atau Hazard Observation Card sebagai sarana pelaporan potensi bahaya ataupun masalah K3. Namun, belum terdapat prosedur tertulis yang secara sistematis yang mengatur penanganan masalah K3 yang timbul, sebagaimana yang disyaratkan pada klausul 8.4 terkait penanganan masalah. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu pada klausul 12.4.1 terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat atau briefing kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3. Perusahaan sendiri tidak memiliki prosedur tertulis ataupun SOP yang terkait pelaksanaan briefing K3 kepada pekerja. Jadi untuk briefing K3 itu hanya dilakukan pelaksanaannya langsung di lapangan, seperti itu. Baik, selanjutnya pembahasan keseluruhan. Berdasarkan hasil review yang telah dilakukan terhadap penerapan sistem manajemen K3 dan kesehatan kerja di PT Bandar Abadi Shipyard, diketahui bahwa 166 kriteria yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 belum terpenuhi seluruhnya. Seperti yang diketahui, terdapat 7 penemuan yang tidak sesuai. Dari sisi pelaksanaan, PT Bandar Abadi Shipyard masih tetap berkontribusi untuk mengimprovisasi pemenuhan persyaratan SMK3 baik dalam aspek teknis. Dapat dilihat dari adanya dokumentasi kegiatan pelaksanaan K3. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan analisa dan pembahasan perbandingan antara SMK3 PT Bandar Abadi Shipyard dengan PP nomor 50 nomor tahun 2012 didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. PT Bandar Abadi Shipyard belum sepenuhnya memenuhi 166 kriteria SMK3 sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 yang mencakup 166 kriteria. Namun perusahaan masih tetap berkontribusi untuk meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan. Yang kedua, PT Bandar Abadi Shipyard melakukan peninjauan berkala pada sistem manajemen K3 agar menjaga keberlangsungan sistem yang sudah berjalan secara efektif dan relevan. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Bu Dewi. Bila ada tanggapan, dipersilakan. Oke, Sam. Jadi mau tanya dulu ya, di sana sudah melaksanakan misalnya sudah dapat sertifikat 166 ya? Terkait sertifikat 166 itu, Bu, saya kemarin sudah tanyakan kan, Bu. Sertifikat belum, Bu, belum dapat. Belum dapat. Jadi ini apa namanya? Versi kamu berarti ya, versi tinjauanmu gitu ya? Betul, Bu, ini masih versi tinjauan saya, makanya kan di Bu, di pembahasan saya nggak bisa memasukkan pemenuhan penilaiannya gitu, Bu. Oke, jadi coba kamu tadi di pembahasan, kamu mundur pembahasan biar saya kasih contoh ke teman-temanmu. Coba. Di mana, Bu? Yang ya sebelum ucapan terima kasih nih loh, ada pembahasan tadi yang kriteria ini, tidak sesuai tadi. Ini, Bu. Mana masih terima kasih gitu. Nah, tidak memenuhi ini ya. Nah, jadi untuk yang lain, kelompok yang lain ya, silahkan di pembahasannya itu kalian buat seperti ini, jadi tidak memenuhi gitu.
tidak memenuhinya pada klausul apa, tetapi saat ini perusahaan sudah melakukan apa. Saya pikir ini tadi adalah hasil penilaian dari eksternal ya, Sam. Ternyata versi kamu dan kamu tidak menemukan beberapa item ini, kemudian sangat bagus untuk penjelasannya. Jadi untuk yang kelompok lain itu maksud Budi itu seperti ini. Jadi ketika memang dari hasil eksternal itu sudah ada yang dikatakan tidak memenuhi atau temuan minor gitu ya. Nah, itu kalian jelaskan kalau temuan minor, kondisi existing yang sudah dilakukan itu apa. Oke, kalau punyanya Sam ini kan dia hasil penilaian. Nah, silakan dibuat seperti yang disajikan sama Sam ini ya. Jadi, kalaupun memang di sana belum ada sama sekali, seperti kelompok yang kelompoknya Maulana gitu, kelompoknya siapa tadi? Diana apa siapa sih yang 078 itu, kelompok itu di sana memang belum ada SMK 3, ya sudah dijelaskan belum ada, tetapi cobalah capture hal-hal yang sudah sesuai dengan indikator. Jadi kayak misalnya di sana sudah ada kebijakan, ya tolonglah di SS bukti kebijakannya gitu. Kalau memang belum ada, ya dibuat seperti Sam ini, belum memenuhi, tetapi kondisi existing-nya mereka sudah melakukan apa. Nah, begitu ya. Oh iya, iya. Saya rasa, oh iya, baik. Iya, kenapa Maulana? Ya Bu, mohon izin tanya Bu. Berarti ini kan yang direvisi kan kalau Bu Dewi bilang kemarin yang di laporannya aja kan Bu. Nah, di laporannya itu nanti jadi 2 atau kayak gimana Bu? Atau langsung dikumpulkan yang revisi terus yang di laporan awalnya dihapus atau Nggak gimana? usah, di anu aja. Kalian buat aja versi revisi gitu. Nanti jangan di drive saya tetap dimasukkan yang revisinya. Nanti yang di print pun untuk laporan yang ditandatangani itu adalah yang sudah revisi. Gitu. Tidak perlu presentasi. Saya percaya kalau kalian. Yang jelas kalau misalnya nanti pada waktu saya tanda tangan ya. Iya. Berkas saya ini akan saya cek. Jadi sudah kalian perbaiki atau tidak. Oh gitu Bu. Berarti tidak perlu dihapus gitu ya Bu ya? Nggak perlu dihapus yang sudah diupload, tinggal upload saja versi revisi ya. Siap Bu, terima kasih. Oke, sudah selesai ya? Kayaknya udah 30 nih. Kurang 1. Lili Bu. Mbak Fitri kan masih ini, kayaknya masih izin. Ya. Tergantung. Sekarang terakhir Mbak Lili, mau Mbak Lili. Lili ini join sama Fitri atau Fitri magang sendiri? Enggak Bu, beda Bu. Oh, magang sendiri. Oke, silakan. Oke, sebentar Bu. Baik. Baik, perkenalkan saya Lili Agustin dengan NRP 75. Pada malam ini ingin mempresentasikan untuk analisis kesesuaian SMK 3 pada tempat saya